Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita melanjutkan bacaan kita dari Risalah ila Ahlil Qasim yang menjelaskan tentang akidah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada poin selanjutnya dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang akidah beliau, sehingga kita semua akan mengetahui bahwa akidah beliau adalah akidah yang dibawa oleh para ulama-ulama sebelumnya. Akidah beliau tidaklah menyimpang dari akidah yang dibawa oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan para ulama-ulama yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya kita benar-benar memperhatikan apa yang beliau tuangkan di dalam risalahnya, agar kita dapat mengetahui dengan benar dari apa yang beliau tuliskan. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, qal wa a'taqidu anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin minhu bada wa ilaihi ya'ud. Kata al-Imam rahimahullahu ta'ala, dan aku meyakini, wa a'taqidu, dan aku meyakini, anna al-Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah, adalah ucapan Allah. Munazzalun ghairu makhluk, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan bukan makhluk, bukan ciptaan. Minhu bada, Al-Quran berasal dari Allah, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Di sini para ulama menafsirkan kalimat minhu bada wa ilaihi ya'ud, bahwa minhu bada, Al-Quran itu asalnya dari Allah. Maknanya bahwa Allah lah yang berbicara, Allah lah yang berfirman. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepadanya. Di sini ada dua arti. Yang pertama adalah annahu yurfa' ilaih, bahwa Al-Quran nanti di akhir zaman akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dada-dada manusia, dan juga dari mushaf, semuanya akan kembali kepada Allah. Arti yang kedua, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Huwal mutakallim bil Quran wa huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berbicara dan Allah yang berfirman. Maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang dibawa oleh para ulama-ulama sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ajurri di dalam Syariah, kitab Asy-Syariah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Wa man qala bi makhluk fahuwa kafir. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, ciptaan Allah, maka dia telah kafir. Ini perkataan imam kita, perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan dua murid Imam Syafi'i yang sangat terkenal, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, murid Imam Syafi'i,
Beliau juga mengatakan di dalam kitabnya Usulis Sunnah bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Yang kedua, murid Imam Syafi'i Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, di dalam kitabnya Syarhi Sunnah, Al-Imam Al-Muzani, beliau juga mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini akidah para ulama sunnah, akidah para ulama sebelum Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ketika membawakan akidah di dalam kitab-kitabnya, di dalam dakwahnya, adalah akidah yang bersumberkan dari para ulama-ulama sebelumnya. Bukan akidah yang baru yang beliau bawa. Bukan keyakinan yang baru yang datang dari diri beliau sendiri, bukan. Ya. Kata beliau, wa annahu takallama bihi haqiqah. Dan Allah benar-benar berbicara. Allah benar-benar berbicara. Wa anzalahu ala abdihi wa rasulihi. Dan Allah turunkan Al-Quran itu kepada hambanya dan rasulnya. Kepada hambanya dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan dalam hadisnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku, bersifat hulu, bersikap hulu kepadaku. Sebagaimana kaum Nasara mereka hulu kepada Isa bin Maryam. Tapi katakan Abdullah wa rasuluh, katakan bahwa aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Allah turunkan Al-Quran kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aminihi ala wahyihi. Allah turunkan Al-Quran kepada orang yang Allah percaya di dalam membawa wahyunya. Allah percayakan kepada siapa? Kepada nabinya. Wa safirihi bainahu wa baina ibadihi. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya, kepada rasulnya, kepada orang yang Allah percayai di dalam membawa wahyu, kepada safirnya, perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uminu bi anna Allah fa'alun lima yurid. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan aku beriman bahwa Allah maha berbuat apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Allah maha berbuat atas apa yang dia kehendaki. Wala yakunu syai'un illa bi iradatihi. Dan tidaklah suatu itu terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Wala yakhruju syai'un an masyiatih. Dan tidak ada suatu yang keluar dari kehendak Allah. Walaysa syai'un fil alam yakhruju an taqdirihi. Dan tidak ada suatu di alam ini yang keluar dari takdir dan ketetapannya. Wala yasduru illa an tajbirihi. Dan tidak ada yang lahir kecuali atas perintahnya. Wala mahida li ahadin anil qadaril mahdud. Dan tidak ada jalan keluar bagi siapapun dari ketetapan yang telah dibatasi oleh Allah. Wala yatajawazu ma khatta lahu fil lauhil mastur. Dan tidak ada yang bisa melampaui dari ketetapan Allah yang telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan bahwa aku beriman dengan seluruh ketetapan Allah. Aku beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berbuat atas apa yang dia kehendaki. Beriman atas semua ketetapan takdir yang telah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Ini keyakinan dan akidah beliau rahimahullah taala. Kemudian Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, beliau menjelaskan tentang akidah ini. Kata beliau,
Hadhihi aqidatu al-firqatin najiyah. Ahli sunnati wal jamaah. Akidah yang dituangkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalahnya ini adalah akidah yang diyakini oleh al-firqatun najiyah. Yang diyakini oleh kelompok yang selamat. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ini akidah ahli sunnah. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa ini adalah akidah Imam Syafi'i, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Al-Muzani, akidahnya Imam Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lainnya. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Fahum ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah lafdhuhu wa ma'na. Mereka ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, adalah ucapan Allah. Lafaz dan maknanya adalah lafaz dari Allah, maknanya dari Allah. Wa anna kalam Allahi hurufun wa kalimat. Bahwa firman Allah, ucapan Allah adalah ada huruf, kalimat, semua itu ada. Ya, ucapan Allah itu mengandung huruf. Ucapan Allah itu ada suara yang bisa didengar. Ya, wa anna Allah takallama bihi haqiqah biharfin wa saut. Allah berbicara dengan huruf, ya. Kemudian Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Siapa yang mendengar firman Allah? Siapa yang mendengar suara Allah? Sami'ahu minhu Jibril. Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril, beliau mendengar suara Allah. Beliau mendengar suara Allah ketika berfirman. Sami'ahu minhu Jibril. Jibril mendengar langsung dari Allah. Lihat sanad. Ya. Jibril mendengar langsung dari Allah. Wa nazala bihi ala qalbi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril mendengar dari Allah, kemudian Jibril membawanya dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didengar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya bersambung. Nabi mendengar dari Jibril, Jibril mendengar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Jibril membawa Al-Quran. Jibril membawa wahyu. Jibril turun dengan membawa Al-Quran. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Yang Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Litakuna minal mundirin. Agar engkau wahai Nabi menjadi orang-orang yang memberikan peringatan kepada umat ini. Lisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan Arab. Dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas. فالله أنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه محمد صلى الله عليه وسلم وسفيره بينه وبين عباده. Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya, Rasulnya, orang yang Allah percayai atas wahyunya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Perantara di sini adalah perantara di dalam menyampaikan wahyu. Ingat, perantara di dalam menyampaikan syariat. Perantara di dalam menyampaikan risalah. Bukan perantara dalam ibadah. Karena ibadah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla langsung kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Tidak melalui perantara Nabi SAW. Tapi langsung kepada Allah. Ketika berdoa pun demikian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mohon berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan doa kalian. Nah, ya, dibolehkan seorang ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, ingat, di masa hidupnya, dan meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tawasul syar'i, tawasul yang dibenarkan di dalam agama, sebagaimana yang dicontohkan oleh sebagian sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar Nabi berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ingat, sahabat meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah, bukan sahabat meminta kepada Nabi agar Nabi menurunkan hujan, agar Nabi menyembuhkan, tidak. Tidak. Sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat juga. Ketika Nabi sudah meninggal,
para sahabat, termasuk Umar bin Khattab al-Khalifah. Beliau datang kepada paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Datang kepada Al-Abbas. Umar bin Khattab meminta agar Abbas berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibolehkan, ya. Nah, ini yang disebut dengan tawasul syar'i. Bukan ketika Nabi sudah meninggal kemudian datang ke kuburannya, atau orang saleh sudah meninggal datang ke kuburannya, atau dari kejauhan kemudian kita memohon dengan perantara nabinya. Hadhi minal bid'ah, dan ini wasilah yang bisa menjerumuskan seorang jatuh kepada kesyirikan, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, ini yang dimaksud dengan perantara di sini adalah perantara di dalam menyampaikan wahyu antara Allah dengan hambanya, menyampaikan risalah, menyampaikan agama ini. Qala li'annahu alaihi salatu wassalam huwal wasithah bainana wa bain Allah. Karena Nabi SAW adalah perantara antara kita dengan Allah di dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan risalah. Khilafan li ahli al-bid'ah, fal mu'tazilah qalu al-Qur'an makhluqun lafdhuhu wa ma'nah. Nah, ini berbeda lagi dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka meyakini Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an makhluk. Al-Quran ciptaan Allah. Lafaz dan maknanya ciptaan Allah. Makhluk. Sebagaimana kita makhluk. Sebagaimana rumput, pepohonan, batuan. Semua itu makhluk. Maka Al-Quran juga makhluk. Ini keyakinan kufur. Keyakinan yang batil. Keyakinan yang kufur. Ya, yang diyakini oleh Jahmiyah. Yang diyakini oleh Mu'tazilah. Qala wal Asy'ariyah. Kelompok yang kedua dari kalangan ahli bid'ah, itu kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan lafzul Quran ma'na fil qalbi bi nafsi rabbi la yusma' laisa biharfin wala saut. Lafaz Al-Quran ini adalah makna pada diri Allah yang tidak bisa didengar. Jadi Al-Quran itu adalah makna pada diri Allah yang tidak bisa didengar. Ya, tidak ada huruf, tidak ada suara. Fal-Quran makna, Al-Quran itu makna. Ammal al-alfaz fal-huruf hiya makhluqah. Adapun lafaz-lafaz dan huruf-huruf ini adalah makhluk. Fayaqulun, sehingga orang-orang Asy'ariyah meyakini Al-Quran alladzi baina aydina hadza laisa kalamullah. Sehingga kelompok Asy'ariyah mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita, yang ada di hadapan kita ini bukanlah firman Allah. Bukanlah kalamullah. Kalamun fi nafsihi la yusma'. Tapi ini adalah kalam yang ada pada diri Allah yang tidak bisa didengar. Innama hadza ibarah an kalamillah. Al-Quran itu hanya ibarah, hanya ungkapan dari kalamullah. Ungkapan dari kalamu yang tidak bisa didengar, tidak ada suara, tidak ada hurufnya. Ini keyakinan Asy'ariyah. Al-Quran adalah ibarah an kalamillah. Ibarah an kalamillah atau kalam fi nafsi. Qalu, mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala ittarra Jibril ittiraran fa fahima al-ma'na al-qa'im bi nafsi. Allah paksa Jibril, mereka Asy'ariyah mengatakan Allah paksa Jibril agar Jibril faham tentang makna yang ada pada diri Allah. Sehingga Jibril faham tentang ibarah, ungkapan yang ada pada diri Allah. Fahadal Quran kalamu Jibril. Sehingga Asy'ariyah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah ucapannya Jibril. Al-Quran ini ucapan Jibril. Wa minhum man qala, sebagian Asy'ariyah mengatakan alladzi 'abbara huwa Muhammad. Bahwa Al-Quran ini adalah ungkapan yang diucapkan oleh Muhammad. Wa qalat ta'ifah tsalitsah. Kemudian kelompok yang ketiga dari kalangan Asy'ariyah meyakini inna Jibril akhadal Quran minal lauhil mahfuz wala yasma' minallahi wala kalimah. Keyakinan batil. Mereka meyakini bahwa sesungguhnya Jibril mengambil Al-Quran ini dari lauhil mahfuz. Dan Jibril tidak pernah mendengar Al-Quran dari Allah. Meskipun satu kalimat tidak pernah mendengar dari Allah. Ini keyakinan batil. Ya, keyakinan yang menyelisihi dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa Allah berbicara. Dan ketika Allah berbicara dengan huruf, Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar
oleh mereka yang mendengar. Jibril mendengar, Nabi kita mendengar, kemudian Nabi Musa mendengar. Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa kalau kita melihat ya pada ijazah sanad Al-Quran yang dimiliki atau yang diambil dari para ahli al-qurra yang mereka memiliki akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah atau akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah, maka kita akan dapati pada sanad Al-Quran mereka ya, mereka mengatakan an Muhammadin an Jibril an Lauhil Mahfuz, an Lauhil Mahfuz. Mereka mengatakan ya bahwa sanad mereka dari gurunya, kemudian dari sahabat, kemudian dari Nabi dari Jibril, Jibril dari Lauhil Mahfuz, kemudian Lauhil Mahfuz dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka katakan dari Lauhil Mahfuz? Maknanya bahwa Jibril mengambil Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, kemudian Lauhil Mahfuz dari Allah. Allah menciptakannya. Ini keyakinan mereka. Mereka tidak mau menetapkan bahwa mereka tidak mau menetapkan bahwa Al-Quran diambil dari sahabat, sahabat dari Nabi, ya, Nabi dari Jibril, Jibril dari Allah. Tidak mau, karena mereka tadi tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya, nah, ini keyakinan Asy'ariyah dan keyakinan ahli bidah yang lainnya yang mereka tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluk. Ini berbeda sekali ya dengan akidah yang dibawa oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Berbeda dengan akidah yang dibawa Imam Ahmad rahimahullah. Akidah yang dibawa oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Dari kalangan ulama-ulama salaf terdahulu. Dari mereka para a'immah. Ya. Kemudian kata Syekh, faja'alur rabb abkam la yatakallam, na'udzubillah. Mereka ahlul bidah tadi menjadikan Allah bisu, tidak bisa bicara. Waliyahzubillah. Ya. Karena mereka tidak meyakini bahwa Allah berbicara. Berarti Allah bisu. Waliyadzubillah. Li'annahum yaqulun law takallama biharfin wa saut. Mereka meyakini kalau seandainya Allah itu berbicara dengan huruf, ya, ada hurufnya, ada suaranya, sara mahallul hawadits faqalu huwa mithlu syai'il ladzi tuhadditsu bihi nafsak. Ta'ala Allah amma yaqulun fa hadza kalamuhum batil. Nah, karena kata mereka, kalau seandainya Allah berbicara dan itu ada huruf dan suara-suara, maka ini seperti makhluk. Seperti makhluk. Ya, Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ini kalam yang batil. Ketika kita menetapkan bahwa Allah berbicara dan ini sifat bagi Allah, Allah berbicara, maka kita meyakini bahwa Allah berbicara tidak sama dengan bicaranya makhluk. Allah memiliki suara, tidak sama suaranya dengan suara makhluk. Hakada. Itsbatun. Na'am bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Maka kaidah ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan seluruh sifat Allah bahwa itsbat bila tamthil, menetapkan tapi tidak menyamakan dengan makhluknya. Tayyib. Tanzih bila ta'til, kita mensucikan sifat Allah tanpa kita mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qal lihada ba'dul asy'ariyah yahununa min sya'nil mushaf. Oleh karena itu kata Syekh di sini, sebagian Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah, mereka meremehkan tentang mushaf. Mushaf, ya. Fayaqulun al-mushaf laisa fi kalamullah. Mushaf ini mushaf. Tidak ada di situ kalamullah. Tidak ada di situ apa? Firman Allah. Innama ibarah an kalamillah. Ini hanya ungkapan dari kalam Allah. Yani al-kalam huna anna kalam Allah majaz. Lianna kalamu fi nafsi la yusma'. Mereka katakan mushaf ini hanya ungkapan dari apa? Dari firman Allah. Ungkapan apa yang ada pada diri Allah. Ya. Ini keyakinan yang menyimpang. Wa ahlus sunnati wal jamaah yaqulun, sedangkan ahlus sunnah wal jamaah meyakini Al-Qur'an kalamu wa lafdhu wa ma'na. Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah, ucapan Allah secara lafaz dan maknanya. Takallama bihi Allah azza wa jalla. Allah berbicara. Ya, wa sami'u Jibril. Allah berbicara dengan Al-Qur'an ini. Adalah firman Allah. Kemudian didengar oleh Jibril. Wa nazala bihi ala qalbi Muhammad. Kemudian Jibril membawa
dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa kalamullahil huruf dunal ma'ani walal ma'ani dunal huruf. Bukanlah Al-Qur'an itu adalah kalamullah tapi tanpa huruf. Ya. Tanpa huruf atau tanpa makna. Fabayyana al-muallif rahimahullah, maka Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah beliau menjelaskan anna aqidatahu hiya aqidat ahli sunnati wal jamaah, bahwa akidah yang beliau yakini tentang Al-Quran adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. La aqidat al-asyairah wala aqidat al-mu'tazilah, bukan akidah asyairah, bukan pula akidah mu'tazilah, bukan pula akidah jahmiyah, tapi akidah yang beliau yakini tentang Al-Quran, akidah yang dibawa oleh Imam Syafi'i, akidah yang dibawa oleh Imam Ahmad, akidah yang dibawa oleh Imam Al-Muzani, akidah yang dibawa oleh para ulama-ulama yang lainnya. Ya. Kemudian ketika Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan wa uminu bi anna Allah fa'alun lima yurid, dan aku beriman bahwa Allah itu maha berbuat ya atas apa yang dia kehendaki. Fihi itsbatu sifatil iradah. Maka di dalam ungkapan ini ada penetapan sifat iradah bagi Allah, kehendak bagi Allah. Fihi sifat iradah wa fihi itsbat sifatul fi'l, dan di sini juga ada sifat fi'l, perbuatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alun lima yurid. Ya, Allah itu maha berbuat atas apa yang dia kehendaki. Fahuwa Subhanahu wa ta'ala yaf'alu bi ikhtiyarihi wa masyiatihi wa huwa yurid. Allah berbuat sesuai dengan pilihan, kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita katakan bahwa Allah berbicara, na'am. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ya, Allah Subhanahu wa taala beliau firmankan wa kallama Allahu Musa taklima. Allah mengajak berbicara Nabi Musa. Allah yang mengajak berbicara Nabi Musa dan terjadi dialog, berbicara. Baik. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga firmankan, na'am. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada seorang musyrik minta perlindungan kepadamu, maka lindungi dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah berbicara. Naam. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Mata sya' wa kaifa sya' wa bima sya'. Allah berbicara kapan saja Allah berkehendak, Allah berbicara. Ya, bagaimana Allah berbicara? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yumathilu aswatil makhluqin, tidak sama dengan suara makhluknya. Allah berbicara dan tidak sama dengan suara makhluknya. Kemudian Allah Azza wa Jalla ketika firmankan fa'alun lima yurid, Allah maha berbuat atas apa yang Allah kehendaki. Di sini al-iradah ada dua macam. Al-iradah nau'an, iradah kehendak ada dua macam. Iradah kauniyah qadariyah wa iradah diniyah syar'iyah. Ada iradah kehendak. Naam. Yang pertama adalah iradah kauniyah qadariyah. Kehendak kauniyah, takdir. Yang kedua kehendak naam diniyah syar'iyah, yang dicintai oleh Allah secara syar'i. Ya. Sehingga ada iman, ada kufur, ada mukmin, ada kafir. Iman, mukmin ini kehendak iradah, na'am, diniyah syar'iyah. Kehendak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan mukmin. Ada kehendak kufur dan kafir. Ada kehendak Allah apa tadi? Kauniyah qadariyah. Oleh karena itu ada kufur dan kafir. Allah yang menghendaki terjadi adanya kufur dan adanya kafir. Tapi ini takdir. Dan Allah tidak menginginkan hambanya untuk menjadi kafir. Allah tidak perintahkan hambanya untuk menjadi apa? Menjadi kafir. Ya. Oleh karena itu ada iradah kauniyah qadariyah. Ya. Ada iradah diniyah syar'iyah. Diniyah syariah ini yang dicintai, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Syekh rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa
segala sesuatu itu tidak keluar dari kehendak Allah. Nah, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Begitu juga tidak ada sesuatu di alam ini yang bisa keluar dari ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa lahir kecuali atas perintah Allah. Tidak ada yang bisa keluar seorang pun dari takdir yang telah dibatasi oleh Allah. Nah, dan tidak ada yang bisa melampaui dari takdir yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Semua telah dicatat oleh Allah takdir seluruh makhluknya. Ya, dan tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah firmankan dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib. Tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Dia, Allah saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah setangkai daun, sehelai daun, ya, jatuh dan gugur kecuali pasti Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada biji-bijian, butir biji-bijian yang jatuh di kegelapan bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada yang basah dan kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semua telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir-takdir makhluknya. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah wa 'arshuhu 'alal ma'. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun. Yani sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi, takdir telah dicatat oleh Allah. Wa 'arshuhu 'alal ma', dan 'arsy Allah itu di atas air. Ya, langit, kemudian air, tayyib, kemudian ada kursi, kemudian ada 'arsy. Wa fi sunan, di dalam sunan, hadis yang diriwayatkan oleh ashab as-sunan, Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Faqala lahu uktub, kemudian Allah perintahkan tuliskan. Ya. Qala lahu uktub, tuliskan. Qala rabbi, wa madza aktub? Kata pena, ya Allah, wahai Rabb, apa yang harus aku tulis? Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Wahai pena, tuliskan seluruh takdir, ya, seluruh takdir sampai hari kiamat. Tulis semua takdir sampai hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dalam sunannya. Itu juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Qala la mahida li ahadin an yatajawaza ma khutta lahu fil lauhil mahfuz. Tidak ada yang bisa keluar, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari apa yang telah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Semua telah dicatat oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz. Wa fil Bukhari, dalam hadis sahih Bukhari, qala wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah telah mencatat, ya, segala sesuatu fi dzikri. Wa dzikr huwa Lauhil Mahfuz. Zikir di sini adalah, yang dimaksud dengan zikir adalah Lauhil Mahfuz. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kataba fi dzikri kulla syai', dan segala sesuatu telah dicatat oleh Allah di zikir, dan zikir di sini adalah Lauhil Mahfuz, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah catat di Zabur. Setelah apa? Allah catat di Az-Zikr, yaitu Lauhil Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Maka Imam Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menetapkan akidah beliau
di dalam masalah Al-Quran, di dalam masalah takdir, sebagaimana akidah dan keyakinan yang dibawa oleh para ulama-ulama sebelumnya. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa a'taqidul imana bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Dan aku meyakini dan mengimani bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy, dengan seluruh yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang Nabi kabarkan, mimma yakunu ba'dal maut, ya, urusan-urusan setelah kematian yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang akan terjadi setelah kematian, fa'uminu bi fitnatil qabri wa na'imi. Aku beriman, ya, akan adanya fitnah kubur dan nikmat kubur. Aku beriman. Ingat, Al-Imam rahimahullahu ta'ala, beliau beriman dengan apa saja yang terjadi setelah kematian. Di sana ada fitnah kubur dan ada nikmat kubur. Wa bi'iyadatil arwah ilal ajsad, dan dikembalikannya roh-roh kepada jasad. Termasuk ini pada hari kiamat. Ya, fayaqumun nasu li rabbil alamin hufatan uratan ghurlan. Dan manusia berdiri untuk Allah Rabbul Alamin dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai sehelai kain pun, dan dalam keadaan belum dikhitan. Semua manusia akan bangkit, berdiri, dalam keadaan tidak memakai sehelai kain, dalam keadaan tidak beralaskan kaki, dan tidak dikhitan. Tadnu minhumus syams, yang nanti pada hari kiamat itu matahari mendekat kepada manusia. Wa tunsabul mawazin, dan Syekh juga meyakini bahwa akan adanya mizan, mawazin, timbangan-timbangan yang akan diletakkan pada hari kiamat. Wa tuzanu biha a'malul ibad, yang mana pada hari kiamat nanti amalan-amalan hamba akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan rahimahullahu taala tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi setelah kematian, yang akan terjadi pada hari kiamat. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang berat amal timbangan kebajikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Sebaliknya orang yang ringan amalan kebajikannya, ringan timbangan amalan kebajikannya, berarti berat amalan kejahatannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang merugi fi jahannam khalidun, dan mereka akan kekal di jahannam. Waliyadzubillah. Qala wa tunsyarud dawawin, dan Syekh rahimahullah meyakini bahwa nanti catatan-catatan amal akan disebarkan, dibagikan. Fa akhidhu kitabahu biyaminih wa akhidhu kitabahu bishimalih. Ada dari sebagian manusia yang mereka menerima catatan amalannya dengan tangan kanan, dan sebagian menerima catatan amalannya dengan tangan kiri. Ini terjadi nanti pada hari kiamat, berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diyakini oleh beliau sebagaimana yang diyakini oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Maka ketika beliau rahimahullah mengatakan, aku beriman dan meyakini dengan seluruh yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian setelah kematian, fahada kulluhu dakhilun fil iman bil yaumil akhir. Maka ini semua menunjukkan tentang iman pada hari akhir. Dan ini masuk pada urusan iman hari akhir. Fayajibul iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima yakunu ba'da al-maut. Maka setiap hamba wajib mengimani tentang apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi, ya, kejadian-kejadian setelah kematian. Dan di antara kejadian tersebut, al-awwal, yang pertama, al-barzakh, adanya alam barzakh. Alam barzakh. Ma yakunu ba'dal mauti ila qiyamis sa'ah. Alam barzakh ini adalah terjadi setelah kematian sampai hari kiamat.
Kita sekarang ada di alam dunia. Taib. Yang nanti ketika kita meninggal berarti kita masuk pada alam barzakh. Dan itu akan sampai kita bangkitnya hari kiamat. Wad-dauru tsalatsa. Karena itu negeri itu ada 3, alam itu ada 3. Darud dunia, yang kedua darul barzakh, yang ketiga darul qarar. Ada 3. Negeri dunia, alam dunia. Darul barzakh, alam barzakh, negeri barzakh. Dan yang ketiga darul qarar, negeri yang abadi, yaitu negeri akhirat. Qala darud dunya wa hiya min hin yuladul insan ila an yamut. Negeri dunia, alam dunia ini adalah dari mulai manusia dilahirkan sampai dia meninggal. Wa darul barzakh, dan alam barzakh ini min hin an yamut ila yaumil qiyamah. Dari manusia itu mati sampai dia hari kiamat. Alam barzakh. Wa darul qarar min yaumil qiyamah ila ma la nihayalah. Ila ma la nihayah. Sedangkan negeri kekal dan abadi itu adalah negeri dari sejak bangkitnya hari kiamat sampai tidak ada batasnya. Ya. Bayyana al-muallif rahimahullah annahu ya'taqidul iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima yakunu ba'da al-maut fi daril barzakh wa fi daril akhirah. Maka di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau meyakini tentang seluruh yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian setelah meninggal, tentang alam barzakh, tayyib, dan alam akhirat. Ini yang pertama, meyakini adanya alam barzakh. Yang kedua, fitnatul qabr. Yang kedua adalah fitnah kubur. Dan ini kejadian setelah meninggal, bukan orang masih hidup, setelah meninggal. Fitnatul qabr, dan ini masuk pada alam barzakh. Wahiyas su'alu wal ikhtibar fil qabr. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dan ujian-ujian di alam kubur. Baik itu alam kubur yang mereka meninggal, ya, kemudian dikuburkan, atau mereka yang meninggal, ya, yang tidak dikubur karena terbakar, dan sampai hangus habis sudah, tidak menyisakan apa-apa. Atau dia tenggelam, kemudian tidak ditemukan jasadnya. Atau dia dimakan ikan atau hewan-hewan buas, tidak ditemukan lagi bekas jasadnya. Meninggalnya mereka itu semua adalah berada di alam barzakh sudah. Sama dengan mereka yang meninggal kemudian dikubur. Sama-sama ada fitnah kubur, sama-sama ada soal, pertanyaan kubur, baik mereka yang meninggal kemudian dikuburkan, atau mereka meninggal yang tidak tersisakan jasadnya tadi. Semuanya akan mendapatkan pertanyaan. Tayyib. Wadzalika anna al-insan idza mata wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakan yakhtabiranah. Yaitu manusia apabila meninggal kemudian dikubur. Setelah orang-orang yang menguburkan pulang semuanya ke rumah, tayyib, maka datanglah 2 malaikat untuk mengujinya. Yuqalu li ahadihima munkar wa tsani nakir. 2 malaikat tersebut, yang satu disebut munkar, yang 2 disebut nakir. Yakhtabiranahu wa yas'alanahu 3 as'ilah. Munkar wa nakir akan menguji hamba yang dikubur tersebut dengan 3 pertanyaan. As-su'alul awal, soal yang pertama, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Was-su'alul tsani, man nabiyyuk? Dan soal yang kedua, siapa nabimu? Was-su'alul tsalits, ma dinuk? Dan soal yang ketiga, apa agamamu? Ini akan ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut kepada hamba ini di alam barzakh, di alam kubur. Tayyib, semua akan ditanya oleh 2 malaikat ini. Bahkan sebagian hadis menyebutkan, 2 malaikat ini, aswadan azraqan, berwarna hitam, berwarna biru.
Sebagian riwayat menyatakan demikian. Qala in ajaba ala hadhihi thalatha as'ilah najaha fil ikhtibar. Kalau seorang hamba yang di alam barzakh tersebut, di alam kubur tersebut bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia dikatakan sebagai najah. Sukses, lulus dari ujian tersebut. Wasara min ahlil jannah, maka dipastikan dia akan menjadi ahli surga. Wa idza lam yujib halak. Tapi sebaliknya, kalau seandainya seorang hamba yang dikubur di alam barzakh ini tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, maka dia akan binasa. Ya. Wa hadza idza kana al-insanu mu'min fid dunya fa innahu yujib. Nah, kalau seorang itu mukmin ketika hidupnya di dunia, maka dia pasti bisa menjawab. Ya, kama jaa fil hadis. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW ketika beliau menceritakan, hamba yang mukmin dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Ya. Wa Nabi Muhammad, dan na'am, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yuthabbitullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, Allah akan meneguhkan hamba tersebut ketika dia mukmin di dunia, maka Allah akan teguhkan dia ketika menjawab pertanyaan 2 malaikat. As'alullaha an yuthabbitana wa iyyakum. Kata Syekh, maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberi keteguhan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Qala Allah Ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ke orang yang beriman dan benar keimanannya, Allah akan berikan keteguhan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhiratnya. Wa ammal kafir mujrim, sebaliknya adapun orang kafir mujrim, orang kafir yang jahat, orang-orang kafir dan orang-orang jahat, wal fasik dan orang-orang fasik, walau kana afsahan nas fid dunya, meskipun ketika hidupnya di dunia dia adalah orang yang paling fasih di dalam perkataannya, paling pandai. Tayyib, walau kana ya'lamu sab'ata alsinah, meskipun dia mengetahui 7 bahasa sekalipun ketika hidup di dunia, kama yaqulun fa innahu la yastati'u an yujiba ala hadhil as'ilah bal yakhdal. Orang yang fasih dalam kehidupan dunianya, orang yang pandai dalam kehidupan dunia, meskipun dia menguasai 7 bahasa sekalipun, tapi dia kafir, mujrim, fasik, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat itu. Bahkan dia akan kecewa nantinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal kafir awil munafik, adapun orang kafir dan munafik nanti ketika ditanya oleh 2 malaikat tentang 3 pertanyaan tadi, qal la adri, aku tidak tahu, aku tidak bisa menjawab. Kuntu aqul ma yaqulun nas, aku mengatakan sebagaimana dikatakan oleh manusia. Fayuqal la darait wala talait, benar engkau tidak tahu, benar engkau tidak bisa menjawab. Thumma yudrabu bimitraqah min hadid darbatan baina udunai, maka malaikat tersebut tayyib kemudian memukul kepalanya dengan apa? Dengan palu yang terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa tsaqalain, maka orang tersebut dia berteriak dengan kencang-kencangnya, sekencang-kencangnya teriakan, ya, dan didengar oleh seluruh yang ada di sekitar itu kecuali 2 golongan, yaitu manusia dan jin, tidak mendengarnya. Teriakannya luar biasa. Ini hadis sahih di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Dan ini perkara gaib. Ini perkara yang tidak bisa dikiaskan dengan akal.
Jangan ada di antara kita yang kemudian mengatakan bagaimana mungkin kuburan itu sempit? Bagaimana mungkin ini orang sudah menjadi tanah setelah itu apa masih disiksa? Bagaimana mungkin ini orang yang meninggalnya tidak diketahui di mana dia meninggal, atau dia dimakan oleh hewan buas, atau dia terbakar sampai hangus habis sudah tidak diketahui. Bagaimana mungkin akan bisa ditanyakan oleh dua malaikat? Tidak bisa dikiaskan dengan perkara dunia. Ini alam barzakh, ini alam kubur. Yang kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah mengimani seluruh yang dikabarkan oleh Nabi, membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Nabi. Kita berserah diri, menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Termasuk ini dua malaikat datang ke kuburan hamba tersebut. Ya, ketika dia tidak bisa menjawabnya, maka dipentung, maka dipukul oleh siapa? Oleh malaikat dengan mitrakah, dengan palu yang terbuat dari besi. Waliyadzubillah. Ini baru ujian pertama. Ya, akan mendapatkan pukulan dari malaikat, pentungan dari malaikat. Nah, setelahnya apa? Setelahnya nanti akan kita baca pada kesempatan yang lain, ya, insyaallah taala. Maka kalau seandainya manusia ya mendengar teriakan orang yang dipukul malaikat tersebut, niscaya mereka akan pingsan. Niscaya mereka akan pingsan, saking kencangnya teriakannya. Ya, ini adalah fitnah kubur, ya, atau fitnatul qabr, ya, yang akan terjadi di alam barzakh, yang akan terjadi setelah kematian. Ini yang pertama, dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan kita semuanya diberikan keteguhan di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Nah, kita masuk pada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ini ada pertanyaan ya. Mau bertanya dan meminta nasihatnya atas saudara saya meninggal dunia gantung diri. Nah, ini meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri dengan menggantung diri. Umurnya baru 25 tahun. La haula wala quwwata. Yang menjadi masalah adalah pertengkaran ringan yang terjadi antara dirinya dengan ibu saya. Jadi anak bertengkar dengan ibu. Kami sungguh shock dan sedih sekali. Ada banyak pertanyaan yang ingin saya lontarkan sehubungan dengan kasus ini. Yang pertama, kenapa Allah memilihkan cara mati semacam ini untuk saudaraku? Akhil karim yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, bahwa seorang diharamkan mendolimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam hadis qudsi tentang larangan untuk berbuat zalim. Inni haramtu ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalam. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka jangan kalian berbuat zalim. Baik dia berbuat zalim kepada dirinya, berbuat zalim kepada orang lain termasuk orang tuanya. Nah, ketika terjadi pertengkaran antara anak dengan ibu yang akhirnya sampai berujung bunuh diri, waliyadzubillah. Nah, waliyadzubillah. Dan ini perbuatan yang zalim. Ketika seorang menyakiti dirinya sendiri, hukumnya haram, apalagi sampai membunuh diri. Ya. Dan ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan, orang yang bunuh diri maka dia akan disiksa kelak di akhirat dengan apa yang dia buat sampai dirinya itu meninggal. Ketika dia bunuh diri dengan pisau sampai dia meninggal, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan sesuatu yang dia jadikan alat untuk bunuh diri tersebut. Waliyadzubillah. Nah, kenapa sampai memilih bunuh diri
ketika terjadi pertengkaran dengan ibu. Apalagi ini ibu. Dalam hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Qala ummuk, thumma man? Thumma ummuk, thumma man? Thumma ummuk, thumma man? Qala thumma abuk. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling aku berhak aku berbuat baik kepadanya?" Ibumu. Sahabat ini bertanya, "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." Ditanya lagi, "Siapa kemudian?" "Kemudian ayahmu." Ya. Ini sampai terjadi pertengkaran dengan ibu. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita semuanya, "Fala taqul lahuma uff." Jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua dengan uff. Ucapan yang ringan, uff. Tidak sampai terjadi pertengkaran. Apalagi sampai terjadi pertengkaran, waliyadzubillah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah memilih cara mati semacam ini untuk saudaraku? Ketika sudah terjadi, maka ini takdir Allah. Kenapa Allah memilih? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya atas perbuatan Allah, tapi manusia itu yang akan ditanya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya. Kenapa Allah memilih cara mati semacam ini untuk saudaraku? Yang pertama, ini takdir. Allah telah menetapkan. Bahkan sebelum antum ini diciptakan oleh Allah 50.000 tahun, Allah sudah mencatat takdirnya. Oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Mas'ud, ya, ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa kita semua awalnya berada di perut ibu kita, ya, kemudian Allah perintahkan malaikat, bikatbi rizkihi wa ajalihi syaqiyun am sa'id. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat rizki kita, umur kita, apakah kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang bahagia atau sengsara. Telah dicatat semuanya. Ya, yang pertama ini takdir. Dan kita tidak bisa menolak takdir ini, dan kita tidak bisa kemudian melawan takdir ini atau mencela Allah karena hal ini. Tidak. Kita katakan qadarallahu ma syaa fa'al. Sudah terjadi. Ya. Kemudian kita mohonkan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan saudara antum ini, ya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya. Yang kedua, umur ayah 75 tahun. Ia orang yang taat beragama dan wara' sekali. Ibu juga orang yang mulia, lembut dan baik hati. Kenapa Allah memperlihatkan hari yang semacam ini dalam kehidupan mereka? Tadi kita sebutkan bahwa ini takdir Allah. Ini takdir Allah. Seorang ayah yang rajin ibadah, taat beragama, orang yang zuhud, yang wara', ibu yang begitu baik, ibu yang begitu lembut hatinya. Kenapa terjadi demikian? Yang pertama, takdir Allah sudah terjadi. Yang kedua, ada yang lebih mulia daripada ini. Siapa? Para nabi. Para nabi. Lihat, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul pertama yang Allah utus, Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi lihat anaknya. Apakah berbakti kepada kedua orang tuanya? Nuh alaihi salam diuji oleh Allah dengan anaknya. Diuji oleh Allah dengan anaknya. Nabi dan Rasul yang maksum. Ya, yang maksum. Kemudian Nabi Lut alaihissalam diuji oleh Allah dengan istrinya. Nabi Lut, Nabi diuji oleh Allah dengan istrinya. Taib. Ibrahim alaihissalatu wassalam, Abul Anbiya, Imamul Muwahhidin. Diuji oleh Allah dengan orang tua yang kafir, yang menyembah berhala, yang menentang dakwah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan paman-pamannya yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini semua ujian bagi orang tua. Tayyib, dan ini tidaklah menjadikan orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi anak tersebut yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan musibah yang terjadi ini menjadikan orang tua semakin tinggi derajatnya di sisi Allah jika mau bersabar, kemudian memaafkan apa yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan mudah-mudahan Allah merahmatinya. Kemudian yang ketiga, mungkinkah kami menolong saudara kami itu yang tidak bagaimana kami bisa melihatnya di surga nanti? Apakah mungkin kami mengirim salam kepadanya? Apakah salam kami akan taib? Akhil karim, kalau saudara antum ini muslim, taib, kalau saudara antum ini muslim, kemudian meninggal dalam keadaan bunuh diri, maka dia meninggal dalam keadaan dosa besar. Dan keyakinan kita sebagai muslim ahli sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar yang meninggal dan belum bertaubat kepada Allah, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki nanti, maka Allah akan ampunkan dia dan langsung masuk surga, karena dia hukumnya muslim. Baik. Yang kedua, jika Allah menghendaki, Allah akan hukum dulu terlebih dahulu atas dosa-dosanya, dan setelah itu Allah akan angkat dan Allah masukkan ke surga. Karena dia masih memiliki iman, dia memiliki akidah, dia sebagai seorang muslim. Maka doakan. Doakan, mudah-mudahan dengan doa na'am antum, doa keluarga dan doa orang tua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan rahmat kepadanya. Wallahu alam. Na'am. Kemudian pertanyaan yang kedua terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah telah menuliskan rizki. Mohon jawaban atas arti dari karena Allah telah menuliskan rizki dan semua urusan para hambanya. Dan para malaikat mengambil lembaran-lembaran takdir untuk jangka waktu 1 tahun penuh pada malam Lailatul Qadar tahun ini sampai malam Lailatul Qadar pada tahun depan. Tidak ada orang mulia atau orang hina kecuali Allah telah menuliskan dalam 1 tahun penuh. Pada saat para malaikat mengambil lembaran takdir, ada yang mereka lakukan. Apakah mereka membukanya? Apakah para malaikat mengetahui hal gaib yang terjadi pada tahun tersebut? Apakah hal itu termasuk pengetahuan Allah atau seperti apa? Allahu a'lam. Naam, Allahu a'lam. Tetapi bahwa ketika para malaikat Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan perkara-perkara yang Allah perintahkan termasuk di situ dalam masalah takdir, maka para malaikat telah diberikan wahyu, telah mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah mendengarkan wahyu. Adapun apakah para malaikat apakah malaikat membukanya lembaran tersebut, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Oleh karena itu ketika Allah menyampaikan wahyu kepada nabinya, maka malaikat mendengar dulu. Malaikat mendengar, kemudian setelah itu malaikat menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa kita jawab. Ya, adapun perkara gaib, perkara halal takdir, maka ini disebutkan oleh para ulama, takdir adalah sirrun min asrarillah. Takdir adalah rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita beriman kepada takdir dan tidak boleh kita berpangku kepada takdir, tapi kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Oleh karena itu dalam sebagian hadis disebutkan bahwa la yaruddul qada illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Semua itu ketetapan Allah. Takdir ketetapan Allah, kita berdoa, memohon agar kita dilindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan, hal termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijaga dari segala fitnah dan kita diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.